Sunan Bonang adalah salah satu tokoh Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Namanya Sunan Bonang berasal dari nama desa tempat beliau berdakwah, yaitu Desa Bonang di Tuban, Jawa Timur. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Bonang terkenal dengan cara-cara dakwahnya yang unik dan pendekatan yang lembut, terutama dalam menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam. Kisah perjalanan Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel, seorang wali yang juga memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Sejak kecil, Sunan Bonang mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, dan ia menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu agama. Setelah dewasa, ia dikirim belajar lebih lanjut di negeri Pasai yang pada masa itu merupakan pusat pendidikan Islam di Nusantara. Sunan Bonang dikenal sangat mencintai seni, khususnya gamelan. Gamelan digunakan sebagai media dakwahnya untuk menarik hati masyarakat Jawa yang saat itu sangat terikat dengan budaya lokal. Cara ini membuat dakwah Sunan Bonang sangat efektif karena masyarakat merasa dekat dan tidak merasa diajak meninggalkan tradisi mereka. Legenda Sunan Bonang dan Tongkat Sakti. Salah satu cerita paling terkenal tentang Sunan Bonang adalah kisah tongkatnya yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Diceritakan suatu hari Sunan Bonang sedang dalam perjalanan dan tiba di sebuah sungai. Sungai itu sangat dalam sehingga sulit untuk dilalui. Tanpa ragu ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan seketika air sungai surut menciptakan jalan untuk dilalui. Legenda lain tentang tongkat Sunan Bonang adalah saat ia menancapkan di daerah yang kini menjadi Bonang, Tuban. Ketika masyarakat sekitar bertanya tentang kegunaan tongkat itu, Sunan Bonang menjawab bahwa tempat itu nantinya akan menjadi pusat dakwah Islam. Benar saja, setelah sekian lama Desa Bonang menjadi pusat penyebaran agama Islam di daerah Tuban. Kisah Sunan Bonang dan syair Tombo Ati. Sunan Bonang juga dikenal dengan syair Tombo Ati yang artinya obat hati. Syair itu berisi 5 amalan yang bisa menjadi obat bagi hati yang gundah. Dengan syair tersebut, Sunan Bonang ingin mengajarkan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan sikap rendah hati. Bait-bait Tombo Ati dikenal luas hingga kini, bahkan tetap populer di kalangan masyarakat Jawa dan Nusantara. Melalui syair ini, Sunan Bonang berhasil mengajarkan nilai-nilai Islam secara lembut, dan syair ini diwariskan dari generasi ke generasi menjadi semacam pedoman spiritual bagi umat Islam di Jawa. Pengaruh Sunan Bonang dalam kebudayaan Jawa. Selain berdakwah dengan syair, Sunan Bonang sering menggunakan wayang untuk menyampaikan ajaran Islam. Ia menciptakan wayang yang menyampaikan cerita tentang kebaikan, kesabaran, dan keikhlasan. Dengan cara ini, masyarakat yang awalnya menganut agama dan kepercayaan lama secara bertahap mulai menerima Islam tanpa merasa dipaksa. Sunan Bonang sangat dihormati oleh masyarakat. Hingga saat ini pengaruhnya dalam penyebaran Islam masih terasa melalui budaya dan tradisi yang diwariskannya. Setiap tahun ziarah ke makamnya di Tuban menarik banyak peziarah yang ingin berdoa dan mengingat perjuangannya dalam dakwah melalui kreativitas dan kelembutan dakwahnya. Sunan Bonang telah membuktikan bahwa pendekatan budaya yang arif bisa menjadi sarana efektif untuk menyebarkan ajaran agama. Sunan Bonang dan pemuda yang nakal. Dikisahkan suatu hari Sunan Bonang sedang duduk di tepi sungai sambil berzikir. Tiba-tiba seorang pemuda yang terkenal nakal dan suka mengganggu datang menghampiri dan berniat iseng pada sang Sunan. Pemuda ini membawa sebuah batu besar, lalu berniat menjatuhkan batu itu ke arah Sunan Bonang dari belakangnya. Namun sebelum ia sempat menjatuhkannya, Sunan Bonang berbalik dan tersenyum kepadanya sambil berkata, "Anakku, letakkan beban itu." Anehnya, pemuda itu mendadak merasa tangannya seakan berat sekali hingga tak bisa melepaskan batu yang dibawanya.
Dengan hati cemas, ia meminta maaf kepada Sunan Bonang dan memohon pertolongan. Melihat penyesalan pemuda itu, Sunan Bonang berdoa dan batu tersebut pun akhirnya lepas dari genggamannya. Setelah kejadian itu, pemuda tersebut berubah menjadi orang yang rajin beribadah dan membantu masyarakat. Melalui kesabaran dan kelembutannya, Sunan Bonang berhasil menyentuh hati pemuda yang tadinya keras dan suka mengganggu. Sunan Bonang dan penemuan mata air di Tuban. Suatu kali di wilayah Tuban, penduduk mengalami musim kemarau panjang yang menyebabkan kesulitan air. Warga kesulitan mendapatkan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, dan panik pun mulai melanda desa. Mengetahui hal itu, Sunan Bonang yang juga merasakan kepedihan masyarakat berdoa dengan penuh keikhlasan agar Allah memberikan berkahnya kepada warga. Dalam doanya, Sunan Bonang menancapkan tongkatnya ke dalam tanah, dan tak lama kemudian keluarlah mata air jernih dari tempat tersebut. Mata air ini tidak pernah kering, bahkan saat musim kemarau yang paling kering sekalipun. Hingga kini mata air itu masih ada dan dikenal dengan nama Sumur Sunan Bonang. Banyak peziarah yang percaya bahwa air dari sumber tersebut memiliki keberkahan bagi mereka yang tulus berdoa. Kisah pertemuan Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga. Sunan Bonang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sunan Kalijaga. Bahkan cerita yang paling terkenal adalah bagaimana Sunan Kalijaga yang awalnya seorang perampok bernama Raden Said akhirnya menjadi seorang wali berkat bimbingan dari Sunan Bonang. Suatu ketika Raden Said yang hidup sebagai perampok menyergap Sunan Bonang yang tengah melakukan perjalanan. Raden Said berniat merampas harta benda yang dibawa Sunan Bonang. Mengetahui niat buruknya, Sunan Bonang memberikan sebuah peti kayu kepada Raden Said tanpa perlawanan. Namun saat dibuka, peti itu hanya berisi daun-daunan kering. Raden Said pun heran dan merasa tertipu. Sunan Bonang lalu berkata bahwa semua harta yang dicari dengan niat jahat hanya akan menjadi kering dan tidak akan membawa keberkahan. Raden Said tertegun mendengar kata-kata itu, dan setelah dialog panjang, ia memohon untuk diajarkan jalan kebenaran. Dengan sabar, Sunan Bonang membimbingnya dan mengajarkan nilai-nilai Islam hingga akhirnya Raden Said menjadi murid setia yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Ajaran tentang kebijaksanaan dan sugih tanpa banda. Salah satu ajaran yang dikenal dari Sunan Bonang adalah sugih tanpa banda, yang berarti kaya tanpa harta. Ajaran ini mengandung pesan bahwa kebahagiaan sejati dan kekayaan bukan berasal dari harta benda, melainkan dari kedalaman iman dan akhlak yang mulia. Sunan Bonang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, bersyukur, dan tidak tampak pada dunia. Ajaran ini sangat membekas dalam masyarakat, terutama karena pendekatan Sunan Bonang yang langsung ke hati. Ia mengingatkan bahwa harta dan kedudukan hanyalah sementara, sementara kebijaksanaan dan kebaikan hati akan tetap abadi. Cerita-cerita tentang Sunan Bonang ini tidak hanya menggambarkan kehebatannya sebagai seorang wali, tetapi juga bagaimana nilai-nilai luhur Islam dapat disampaikan dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Pendekatan ini membuat ajaran Sunan Bonang dapat diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu dan menjadi inspirasi hingga kini. Melalui legenda dan kisahnya, Sunan Bonang tetap dikenang sebagai sosok yang bijak, sederhana, dan penuh kasih sayang.